Jalan kalian pasti tahu istilah ras terkuat di bumi. Antara ngehemat bensin sama ngerepotin ya jatuhnya ya. Iya nih. Waktu jatuhnya ke gua tuh. Untung ya kagak ini teman. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Safety Talkie, podcastnya anak-anak Gen Z. Kembali bersama gua, Selfie, dan juga ada. Dan gua tuh bagus. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang umum di kalangan anak-anak kampus nih, yaitu Apa tuh? Cengtri, Bonceng 3. Oh, Cengtri. Jadi kita di sini nggak cuma berdua loh. Iya, Selfie. kenalin dong, ada siapa nih? Jadi kita di sini sama temen-temen yang punya pengalaman tentang Cengtri Aduh, ini. siapa aja tuh? Oke, yang pertama kita akan berkenalan dengan orang yang dia tuh nggak pernah Cengtri. Dia tuh orangnya taat aturan banget. Nah, boleh langsung aja kita langsung sambut kakak yang baju merah, dipersilakan. Halo semuanya. Halo. Kenalin, gue Silmi Kusumawardani. Jadi gue tuh cuma penonton Cengtri tapi bukan pelaku, karena ya menurut gue lebih aman jadi penonton daripada jadi pelaku Cengtri. Wah, MVP nih beliau nih. Kelas nih Kak, kelas. Selanjutnya, teman kita yang kedua nih, yang katanya dia tuh dulunya sering Cengtri guys, tapi ada pengalaman buruk sampai sekarang dia nggak berani Cengtri lagi. Ayo dong, perkenalan kakak yang paling ganteng katanya. Asik. Asik. Halo semuanya, kenalin gua Miftahul Ridho. Sebenarnya pengalaman Cengtri gua tuh banyak di SMA, mungkin nanti bisa kita cerita-cerita ya. Dan Siap. terkait kapok Siap. sih sebenarnya nggak kapok, cuma rada kaget aja pas kejadian. Dan sekarang sih udah agak jarang sih Cengtri pas kuliah ini nih. Oke, terima kasih Mas Rido. Selanjutnya kita perkenalkan ke teman kita yang terakhir nih. Dia nih sebenarnya orangnya nggak suka Cengtri, tapi dia tuh FOMO-an. Nah, jadi kalau misalkan ada temen yang Cengtri, dia suka ikut-ikutan. Nah, boleh kita langsung perkenalkan saja. Kakak baju putih, dipersilahkan. Halo guys, gue Nadia. Emang sih bener banget FOMO-an, karena ya ngikut-ngikut aja, ngikut serunya. Seru ya emang Cengtri ya. Oke, kakak bertiga nih yang keren-keren banget hari ini bakal berbagi sama kita tentang Cengtri ini guys. Tapi sebelumnya kita bakal tanya dulu, ada nggak pengalaman yang mau di-share nih dari kakak bertiga? Mungkin dari kakak yang baju merah nih, yang pojok-pojok nih. Iya, jadi karena gue tuh cuma nonton, jadi gue gak punya pengalaman pribadi ya tentunya. Paling pengalaman ngeliat temen Iya. Cengtri. Jadi dulu namanya juga zaman-zaman SMP lah ya, kalian juga pasti pernah SMP. Pernah muda. Sekarang juga masih muda sih. Ya, jadi zaman-zaman SMP itu kan kita tuh baru-baru belajar naik motor ya. Nah, di situ tuh Belum dong sih. masih pada seru-seruan gitu. Jadi gue lihat suatu hari itu gue lihat temen gue Cengtri. Nah, dia tuh baru bisa naik motor kan. Oh, belum bisa Dan motor. baru bisa. Terus gimana tuh? Terus karena baru bisa naik motor, terus dia nekat Cengtri. Iya. Biasalah orang-orang baru bisa naik motor kan emang suka pengennya tuh rame-ramean aja gitu kan, biar lebih biar lebih gitu. lah pokoknya. Terus gimana lagi? Iya, jadi dia tuh Cengtri sama adik-adiknya, sama temennya juga. Terus jadi lokasinya tuh waktu tuh di Busuran. Oh, di Busuran. Tanah merah. Oh, bahaya banget sih itu, bahaya banget. Iya, nah dia tuh muter-muter tanah merah aja sih sebenarnya. Terus, Tapi karena terus? kondisi jalannya itu kan nggak rata ya, ada gundukan, ada enggak. Nah, Ada gitu lah pokoknya. Nah, di setiap sekeliling tanah merahnya itu kan ada apa namanya? Got. parit. Bener, parit. Nah, ada parit. Jadi dia tuh Cengtri di tanah merah, ngebut-ngebutan gak jelas, terus belum bisa ngendalin motor dengan baik. Akhirnya karena dia salah teknik, dia harusnya tuh nggak terlalu kencang, dia ngebut-ngebut gak jelas, kayak apa motor apa yang di tanah merah biasanya? Motor Trail. trail. Nah, dia lagu-laguan kayak gitu, biar kayak trail gitu. Gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan. Nah, karena itu akhirnya dia Bahaya. terus ngebut
ngelewatin tanah merah gundukan itu mental masuk ke dalam parit gitu. Bahaya banget kan? Gelo banget sih ini. Bahaya banget kan cengtri kan? Gelo. Makanya gue gak pernah mau cengtri karena itu tuh bahayanya itu. Baru pertama kali masih SMP langsung dihadepin sama pengalaman yang kayak begitu ya. Mantap. Udah sama cengtri Cengtri. di tanah merah, Jatuh ke parit lagi. jatuh ke parit, gaya-gayaan sih, banyak gaya. Banyak gaya. Oke, terima kasih atas ceritanya Kak Silmi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Mas Rido, dipersilahkan. Ini sebenarnya kalau cerita gue sih yang kayak tadi gue bilang, gue tuh banyak cerita cengtri ya waktu gue SMA gitu. Oke, jadi ini cerita kalau nggak salah waktu gue kelas 3, kelas 12 lah, kelas 12. Agit. Agit, kalau kata anak zaman sekarang mah agit. Agit parah udah pokoknya. Parah. Jadi kita emang lagi nongkrong sekitaran malam lah, abis isa lagi nongkrong gitu. Kita terus pengen beli makan cemilan gitu kan. Nah niatnya itu gue tuh cuma pengen berdua sama salah satu temen gue nih, namanya Kodri. Ya, Kodri. Nah tiba-tiba nih ada temen gue satu nih, manusia kecil kita. Dia namanya Rapli nih. Biasanya dipanggilnya Bebek, soalnya mukanya mirip bebek. Makanya dipanggilnya Bebek tuh. Akhirnya jika kita jadi bertiga. Karena dia ini pengen ikut nih, si Rapli ini. Dia pengen ikut, oke kita berangkat bertiga. Dan kebetulan gue paling belakang. Gue di paling belakang. Karena yang temen gue kan kecil kan, Kodri yang bawa. Temen gue kecil di tengah. Di tengah dong. Karena kecil. Iya. Oke, singkat cerita gue jalan, emang kayak rada masukin kayak jalan-jalan yang gak terlalu gede lah. Nyari tukang gorengan langganan gitu. Gang-gang kecil. Gang-gang apa, Kak? kecil. Oh, gang-gang Nah, kecil. gue tuh emang udah ngerasa kayak dia setiap folder tuh sengaja kayak nyentak-nyentak ke belakang gitu kan. Set, sengaja ke belakang lah. emang iseng ya orangnya. Iseng, Emang namanya iseng. juga SMA kan masih pada Bener. Itu mah. singkat cerita ada di satu koridor yang emang kayak rada tinggi. Nah kebetulan tuh gue kayaknya lagi nggak siap lah. Soalnya sebelum itu tuh sesaat sebelum itu dia kayak udah rada nggak nyetak lagi. Kayaknya dia emang nyari momen yang pas tuh. Momen yang Jadi pas. pas gue lengah ya. Pas gue lengah dia nyentak ke belakang. Aduh aku mental ke belakang. Dia tuh gini. Pas banget tuh. Pas banget momennya jatuh gue. Dah. Terus dia malah ngeliat belakang dia sambil ketawa-tawa. Aduh, Emang parah. habis itu bukannya ditolongin malah emang nggak kenapa-napa ini nggak kenapa-napa nih jatuh sakit terus akhirnya setelah itu gue yang di tengah gantian biar aman Jatuh nggak? Jatuh juga. enggak gue nggak dendaman ke orang Nggak balas Jadi dendam tuh, nggak balas dendam. nggak balas dendam jadi karena gue untuk mencegah kejadian yang serupa yaudah gue di tengah aja biar aman akhirnya gue di tengah sampai gorengan terus pas pulangnya juga gue yang bawa jadinya Oh. gitu sih kalau Sip-sipan gua. gitu. Iya sip-sipan sih Emang bahaya banget sih ini. Aduh, apalagi kalau yang bawa tuh emang jahil ya. Iya. Lebih-lebih lagi Pokoknya tuh. jangan sampai kita nyobain cengtri, apalagi salah satu teman kita yang jahil. Nah, Benar. ini benar. dia Ini kejadiannya kayak Contoh begini. nyata ya, contoh jahilnya nyata. memang kurang ajar sih Iya. nyelakain orang jujur Jujur, Parah bahaya sih, banget. parah. bahaya banget jujur Jujur. Oke, terima kasih Mas Rido pengalamannya. Kita beralih ke teman kita yang terakhir, yang ketiga nih. Dari yang si FOMO, boleh Kakak Nadia diceritakan. Oke, alhamdulillah ya. Kalau dari aku sih belum ada rasa kapok. Tapi semoga aja jangan. Karena selama Cengtri aku mania, cengtri. iya. Karena selama aku cengtri ini belum pernah ngalamin hal-hal yang naudzubillah kayak Rido mungkin jatuh gitu, jangan sampai ya. Karena sering sih cengtri dari kampus, dari gerbang kampus tuh sampai kos sebenarnya nggak sampai tuh 500 meter. Tapi deg-degan ya udah kayak 50 km. Apalagi kalau yang bawa tuh temen gua tuh Sania. Udah Aduh. gila. Sania, lihat ya Iya, Sania, iya. trauma nih dia Mana nih. semua motor tuh diklakson sama dia. Udah tuh deg-degannya udah kayak ada banget tuh. Semoga aja nggak kapok. Semoga aja. Bukan, maksudnya semoga aja jangan sampai jatuh. Betul. Banyak ya ternyata pengalaman ya. Ini bisa mewakili lah teman-teman yang sering cengtri itu, siapa tahu punya pengalaman yang sama nih ya, sama yang jatuh, yang sampai sekarang nggak kapok-kapok juga. Tolonglah kapok ya, seperti jatuh juga. Aduh. Kita ada nih satu video tentang cengtri juga yang kita akan pertontonkan kepada teman-teman. Tolong tim.
Bobot tuh. Cengtri nyebur got. Shit lah. Udah kayak cumi balak otak. Enggak itu. Untung ya lu waktu jatuhnya kamu Kagak untung ya kagak. Ini temennya si Ilmi yang jatuh. Kalau begitu kami. Gak sih, kan Enggak si hitam itu kayaknya ya. merah kan tanda merah. Iya, tanda merah. Enggak itu pasti bau banget gak sih? Baunya itu yang bikin masuk. Lu tau cumi balak otak gak? Iya. Apa nih emang cumi gue Ngomong-ngomong, iya. Tulisan Apa juga? cumi. itu bahasa mana? Bahasa mana itu ya? Cumi yang kalau dimasak tuh jadi hitam karena Tintanya. Kalau gua kalau masak cumi enggak pernah. Mirip. Oke, Oke. menurut kalian nih, aku mau nanya dulu tanggapan kalian tentang video itu yang si cumi-cumi balak otak tuh ketiga jatuh dari motor karena cengtri sampai ke got hitam banget. Menurut kalian tuh gimana nih? Pastinya itu bahaya banget ya. Maksudnya kayak nggak patut ditiru gitu cengtri itu. Karena itu jadi contoh kan, itu salah satu bahayanya tuh bisa nyemplung ke got jadi cumi balak otak. Cumi balak otak bisa dimakan tuh kak. Bisa. Oh iya, kalau ini sekarang gue nih belum ditanya Ya, gitu. boleh, Langsung tanya, aja ya. tanya. Langsung aja langsung. Oke, kalau tanggapan gue sih sebenarnya ya itu kayaknya kelihatannya masih di bawah umur ya, anak-anak. Udah perempuan di bawah umur nggak pakai helm. Kayaknya dia cengtri emang karena bertiga yang hitam ya. Ya itu karena apa ya mungkin Jadi dia tontonan warga. iya udah buat gaya-gayaan mungkin. Jadinya malah diketawain warga kalau udah hitam-hitam gitu. Masalahnya mah sakitnya mungkin gak seberapa ya. Malunya itu loh. Aduh. Udah mah malu, baunya belum tentu hilang sekali mandi. Kumannya nggak tahu kehitung berapa tuh udah banyak. Maknya marah di rumah. Maknya itu yang paling lebih waspadain. Bener. Maknya ngocehnya kayak gimana itu. Aduh, kacau. Pulang-pulang nih dari situ. Dari mana kamu? Hitam banget. Cuci baju sendiri. Gitu. Gawat. Gawat. Oke, jadi setelah ngeliat video tadi yang 3 orang cewek, dia cengtri, terus kecebur got, terus badannya jadi hitam semua. Nah, gue mau nanya nih, menurut kalian apa sih alasan orang-orang itu ngelakuin cengtri? Oke, jadi menurut gue pribadi ya, alasan orang cengtri itu klasik banget sih. Klasik. Karena pasti ya alasan mereka tuh karena deket kok, cuma sampai depan kok, sebentar kok, aman lah gitu kan mereka mikirnya kan. Iya. Padahal deket menurut mereka itu 7 tanjakan, 3 turunan, 4 selokan. Udah aslinya jauh ya. Padahal Maksudnya jauh lah gitu, nggak kayak yang deket mereka bilang. Kan kalau deket menurut kita kayak oh mungkin cuma sampai depan gitu, tapi deket menurut mereka tuh nggak sesimpel itu gitu. Mungkin dekat sasarannya. Ntar beli makannya, cari ini, cari itu. Muter dulu kan. Dulu, kemana dulu. Iya, Asik sih emang itu alasan paling klasik ya. alasan paling klasik banget. Pagi biasanya kalau lagi senggang-senggang istirahat kuliah tuh, istirahat tuh cari makan 3 roti cengtri gitu. aja lah deket ini kok, ngapain? Biar cepet lah, 3 aja udah langsung. Siap-siap. Oke, terima kasih Kak Silmi. Kita lanjut kita beralih ke Mas Rido. Gimana nih kalau menurut Mas Rido alasan dari cengtri itu apa sih biasanya? Oke, kan kalau tadi si Ilmi bilang karena jarak dekat ya. Ya itu emang benar, itu salah satu alasan klasik. Tapi kalau versi saya ini agak bertolak belakang ya. Kalau saya mau dekat mau jauh tetap cengtri. Ini yang paling bahaya nih. Saya kayak waktu zaman saya SMA. Ini saya kita. Waktu gue SMA nih ya. Waktu gue SMA. Kayak kita juga bilang, gue tuh cengtri ya karena kasihan temen gue gak ada yang nganterin. Jadi kita kayak balik sekolah nih, kayak nongkrong bareng dulu ya kan. Habis nongkrong kayak, lah gue mau siapa balik? Terus gue ngeliat, iya dulu mau siapa ya? Terus satunya lagi mau siapa? Jadi gue udah ada, sebenarnya gue udah ada barengan satu emang. Terus tiba-tiba dia gini, gue mau siapa ini? Iya dulu mau siapa ya? Ini naik dah. Jadi meskipun kayak jaraknya jauh pun kayak ibaratnya nih, kita di UIN nih, rumah gue tuh ya di Cirende lah. Gue nganterin dulu ke Pamulang, terus balik lagi ke UIN, terus baru ke Cirende. Kayak gitu tuh, ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan kalau versi gue nggak masalah jarak dekat jarak jauh. Pokoknya nganterin cengtri ya atas nama solidaritas lah. Solidaritas tanpa batas banget. Susah nih kalau udah kayak gini Bisa. Iya gimana? Legend-legendnya cengtri ini. Kalau dia nggak ada yang nganterin balik kan kasihan ya. Gak enak juga, temen dia sendiri. Iya teman sendiri, dia mungkin udah
duit udah habis mungkin buat ongkos, udah buat makan kan di sekolah. Bener-bener. Ya udahlah jadi ya mau gimana kan kita mah bantuin teman aja lah pokoknya. Tapi tongkrongan tuh harus ada orang baik nih seperti dia Hebat. nih yang nganter-nganterin kan. Selain dari solidaritasnya dia juga rasa empatinya itu loh. Itu dia boy. Entah empati atau emang gak enakan. Ya mirip sih. Mirip. Antara empati sama nggak enakan sih mirip sih emang. Mirip. Soalnya kayaknya nggak enakannya Lebih banyak 70% ya. Empatinya 30. Soalnya sih nggak peduli juga gitu. Cuman ya gimana namanya temen. Ya gak enak ya, Nggak apalagi enak, kayak Pak. ngelas gitu, gue siapa ya? Iya, nanti gimana dia balik jalan udah kayak baduy. Bensin aman, bensin. Ya bensin sih. Ya gimana ya? Gak usah diomongin dah. Soalnya kalau bensin waktu SMA sih ditanggung ayah ya. Ayah. Ngeri. Jadi kita nggak mikirin bensin sih kebetulan. Anak papi. Anak papi. Siap. Siap. Oke, selanjutnya kita tanyain ke yang terakhir nih. Menurut Kanadia, apa sih alasannya gitu? Kalau dari aku sih ya, sebagai anak kos, tidak lain dan tidak bukan nggak punya motor. Kasian banget sih, kasian banget. Nggak punya motor, dia tidak punya motor, mau hemat bensin. Waduh. Jadi udah tuh semua yang mau ikut, ayo dah langsung bertiga. Diangkut semua ya? Iya, sekalian nyari makan sekalian tuh. Satu paket nyari makan, nganter ke kos, dia pulang satu paket, biar bensinnya juga sekalian jalan. Antara hemat bensin sama ngerepotin ya jatuhnya ya. Iya nih kebetulan saudari Nanya ngerepotin juga ya kalau kayak gitu ya. Aduh, kasihan nih ya anak kos. Dan Rido tuh jadi orang yang ngerepotin kalau dia ngerepotin nih jatuhnya Iya. nih. Nggak apa-apa ya. Pernah aku yang Kanan dan ngerepotin, kelas ada semoga di nggak apa-apa video ya. Oke guys, tadi kan kita udah dengar gimana pengalaman teman-teman kita tentang Cengtri. Gimana alasan menurut mereka nih, alasan-alasan Cengtri yang mulai dari yang klasik, dari yang sampai nggak punya motor dan lain sebagainya. Dan kita pasti tahu kalau misalnya Cengtri itu bahaya, bukan termasuk cara berkendara yang aman lah. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang di rumah hindari Cengtri guys. Nah sekarang gue mau nanya nih sama teman-teman kita, selain menghindari Cengtri, tips berkendara yang aman menurut kalian tuh apa sih? Yang pertama, jangan lupa pakai helm SNI. Jangan yang helm lucu doang tapi jatuh langsung pecah. Gak banget Nggak sih. banget. Nggak banget sih itu. Oke, yang kedua, yang helm pasti itu terutama yang paling penting ya teman-teman. Yang kedua, patuhi rambu lalu lintas. Tuh, Kalau lampu merah ngeri. ya berhenti, kalau lampu kuning berarti artinya siap-siap untuk jalan, dan lampu hijau jalan. Jangan kalau lampu merah kalian menerobos. Aduh, Tuh ya. aduh. Tuh, dengar tuh, buat yang sering melanggar rambu lalu lintas. Terus selain itu juga, kalau kalian jalan jauh, jangan lupa selain helm pakai jaket, sarung tangan, dan sepatu yang panjang. Betul. Selain yang dua tadi disebutkan, yang ketiga nih, ini juga termasuk yang paling penting. Mau tahu apa? Apa tuh? Jaga jarak aman. Jangan mepet-mepet, apalagi kalau misalkan bawa penumpang, itu bahaya banget. Terus kalian tahu kalau misalkan di jalan, kalian pasti tahu istilah nas terkuat di bumi. Siapa ibu ya? Itu bukan yang lu di masa depan. Iya. Lu di masa depan itu loh. Apalagi kalau ketemu nas terkuat di bumi, aduh jangan deh, jangan deket-deket dan mepet-mepet, bahaya banget itu. Itu aja Sen sih. kiri. Belok kanan, belok kanan. Aduh, bahaya banget itu. Klakson bunyi terus. Siap-siap, terima kasih tips-tips kerennya. Dari mulai pakai helm, patuhi rambu lalu lintas. Tuh, kalau misalnya ketemu ras-ras terkuat di muka bumi, jangan hindarin sih, ingetin. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa, ya udah mau gimana lagi. Namanya juga ibu-ibu. Namanya juga ibu-ibu. Saya juga calon ibu-ibu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast Safety Talkie. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap aman, tetap cerdas, dan yang paling penting, jangan Cengtri lagi. Gua selfie, gua cabut. Gua TB, gua cabut. Bye-bye. Bye-bye.